pembahasan tes kemampuan dasar literasi. Nah, di sini juga tersedia 15 soal, namun ada 2 soal yang menjadi soal bonus karena adanya kesalahan penulisan dan tidak ada pilihan jawaban yang betul, yaitu soal nomor nanti ada soal nomor 11 dan soal nomor 14 yang akan kita skip. Jadi total soal yang akan kita kerjakan sebanyak 13 soal. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, di sini sudah tersedia narasi untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3. Nah, narasi ini bercerita tentang produksi bidang perikanan di Indonesia yang belum optimal. Kemudian di paragraf kedua itu menceritakan penyebab-penyebabnya apa saja. Kemudian juga di paragraf terakhir itu menceritakan tentang permasalahan apa saja yang ada atau yang dialami oleh pelaku usaha, ya. Nah, kemudian juga di bagian akhir itu dilengkapi dengan tabel produksi perikanan ini. Nah, untuk menjawab soal nomor 1, ya langsung saja kita jawab soal nomor 1. Soalnya yaitu judul yang tepat untuk teks artikel di atas. Nah, judul yang tepat untuk teks ini adalah pilihan yang C, karena di sini di teks ini menceritakan tentang potensi produksi dan juga permasalahan perikanan di Indonesia. Jadi jawaban yang betul adalah pilihan yang C, gitu ya. Nah, untuk soal nomor 2, pertanyaannya adalah upaya yang sangat diperlukan untuk memaksimalkan produksi dalam perikanan Indonesia. Nah, ini jawabannya adalah yang B, yaitu membenahi sumber daya manusia, membenahi manajemen perikanan, dan meningkatkan teknologi pembudidayaan perikanan. Ini dapat dilihat pada paragraf kedua, ya teman-teman, ya. Kemudian untuk soal nomor 3, ide pokok yang terdapat dalam paragraf terakhir. Jadi di paragraf terakhir itu menceritakan tentang permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha, ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Teman-teman bisa membaca lagi teks di atas, ya. Nah, ini adalah teks untuk menjawab soal nomor 4. Jadi di sini diberikan teks tentang podcast, ya, podcast. Nah, di sini pertanyaannya untuk nomor 4, teman-teman bisa pause dulu untuk membaca, ya, teks yang tadi. Berikut merupakan pernyataan yang tepat berdasarkan paragraf pertama. Oke, kita lihat paragraf pertama. Nah, di paragraf pertama yang tepat itu di sini menjelaskan tentang apa itu podcast, kemudian iklan, ya, iklan podcast itu juga menjadi sumber dari pendapatan podcast yang ini. Nah, yang ini. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, ya. Yang C itu ada di paragraf pertama. Nah, kemudian ini untuk soal nomor 5 dan 6. Ya, diberikan juga teks tentang ungkapan di dalam dunia politik. Nah, yang ditanya di situ adalah gagasan pokok pada bacaan di atas. Nah, karena bacaan di atas itu menjelaskan tentang ungkapan dalam bidang politik, maka gagasan pokoknya adalah yang D, yaitu ungkapan dalam bidang politik, gitu. Nah, untuk soal nomor 6, ini pertanyaannya, pernyataan berikut yang benar dan sesuai dengan isi bacaan di atas adalah, nah yang ini, yang A, ungkapan politik sebagai panglima berkembang pada masa Islam, gak ada di teks, ya. Yang B, setiap politik memiliki label yang berbeda-beda. Nah, ini ada di teks. Di mana teksnya, yaitu di kalimat yang ini. Nah, ungkapan tersebut digunakan untuk menamai atau melabel atau memberikan label kepada siapa, yaitu kepada politiknya, kepada kepada apa ya istilahnya, ya, partai politik, begitu, ya. Jadi, nah, di jawaban yang paling tepat adalah yang B, setiap politik itu memiliki label yang berbeda-beda sesuai yang diberikan oleh masyarakat, gitu, ya. Nah, yang kemudian selanjutnya untuk soal nomor 7 sampai dengan nomor 9. Nah, di sini juga untuk soal nomor 7 dan nomor 9
7 sampai 9 maksud saya, itu disediakan teks ya. Teksnya itu tentang bakat dan minat peserta didik SMA Bersaudara Yogyakarta. Nah, di sini di teks ini juga dijelaskan mereka memberikan formulir gitu untuk diisi oleh peserta didik terkait dengan jenis bakat dan minat mereka gitu, dan hasilnya dapat dilihat di tabel tersebut yang ada di teks. Nah, untuk nomor 7, paragraf yang paling tepat untuk melengkapi teks di atas adalah, nah jadi kan teks ini itu berakhir di tabel ini ya teman-teman ya. Jadi seharusnya untuk melengkapi teks ini di bawah tabel itu juga harus ada rangkuman dari tabelnya, penjelasan tentang tabel. Nah, dari tabel di situ bisa kita lihat bahwa bahwa di sini ada jenis kegemaran, kemudian banyaknya pemilih ya dari kelas 10 sampai kelas 12. Untuk bola basket itu pemilihnya itu bersifat fluktuatif. Fluktuatif itu artinya naik turun teman-teman. Jadi pertama dari 100 ke 150 itu naik, kemudian dia turun lagi. Jadi ini naik turun begini itu namanya fluktuatif. Untuk yang seni tari dia semakin meningkat ya. Yang melukis juga. Yang melukis ini menurun, kemudian seni musik juga menurun, dan yang membatik itu fluktuatif. Jadi pertama dia turun, kemudian dia naik lagi. Ya. Turun naik begini namanya fluktuatif. Nah, paragraf apa yang mampu melengkapi si teks di atas? Nah, kita lihat dulu yang jawaban nomor A itu, tabel di atas menunjukkan bahwa minat peserta didik dalam memilih ekstrakurikuler cenderung tidak stabil. Nah, ada yang stabil ya teman-temannya gitu, karena ada yang naik terus gitu kan, ada yang turun terus. Jadi tidak sepenuhnya dia itu tidak stabil. Nah, nomor di atas juga begitu. Nomor yang B maksud saya ya, tabel di atas menunjukkan bahwa minat peserta didik dalam memilih ekstrakurikuler cenderung stabil. Tidak juga cenderung stabil karena ada juga yang tidak stabil gitu ya. Jadi kurang pas gitu teksnya. Nah, untuk yang C, tabel di atas menunjukkan bahwa minat peserta didik dalam memilih ekstrakurikuler cenderung fluktuatif. Nah, yang fluktuatif itu tadi cuma 2 ya, cuma bola basket sama yang membatik gitu. Jadi nggak cenderung fluktuatif juga gitu. Nah, sekarang kita lihat yang D. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa peserta didik cenderung memilih membatik. Enggak juga ya, karena yang paling banyak pemilihnya tadi di atas adalah bola basket gitu. Sebanyak 370 orang ini ya kalau di total gitu. Lebih banyak daripada membatik. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang E gitu ya. Yang E dari tabel di atas dapat diketahui bahwa peserta didik cenderung memilih bola basket. Nah, itu betul ya. Dan juga tepat juga untuk menyimpulkan dari tabel tersebut begitu. Nah, nomor 8, pernyataan yang paling tepat sesuai isi tabel adalah peminat bola basket. Kita lihat dulu ya yang jawabannya A, peminat bola basket makin meningkat setiap tahunnya. Enggak juga ya, karena dia naik turun tadi kan. Nah, kemudian yang B, seni tari memiliki prospek yang paling baik karena peminatnya selalu meningkat gitu. Kita lihat yang seni tari apakah dia meningkat? Ya, dia meningkat terus ya dari 75, 78 ke 80 gitu. Jadi yang betul yang B gitu, karena pertanyaannya sesuai dengan isi tabel. Untuk nomor 9, di sini disediakan kalimat petugas upacara bertopi hitam yang sedang mengikuti upacara itu adalah kakakku. Proses penyembuhan kata ber, nah kata ber yang bertopi ini ya, pada kata yang bergaris bawah sama dengan proses penyembuhan pada kata apa. Nah, bertopi di atas itu kan artinya dia memakai topi. Maka yang ber di sini yang artinya memakai yang mana? Yaitu yang bergaun. Bergaun itu artinya dia memakai gaun gitu, sama dengan memakai topi ya yang di atas. Jadi yang betul adalah jawaban yang C. Nah, untuk soal nomor 10, pekerjaan yang dilakukan dengan sangat profesional sekali akan membuahkan hasil yang begitu maksimal dan sangat bermanfaat bagi seluruh banyak manusia di sekitarnya. Pada kalimat di atas perlu menghilangkan beberapa kata ya supaya dia menjadi kalimat efektif. Nah, kata apa saja yang perlu dihilangkan? Nah, di sini ada kata-kata sangat profesional sekali. Seharusnya kalau sudah ada sangat, tidak perlu lagi ada sekali. Maka ini harus dihilangkan salah satu ya. Nah, kemudian
Mana lagi? Nah, yang ini. Bagi seluruh banyak. Seharusnya kalau sudah ada seluruh, tidak perlu ada banyak lagi atau pilih salah satu. Kalau mau pakai banyak, tidak usah pakai seluruh. Jadi, kata yang perlu dihilangkan adalah sekali dan seluruh. Maka jawaban yang betul adalah yang A. Nah, untuk nomor 11 itu karena terjadi kesalahan penulisan, jadi kita skip soalnya, langsung kita masuk ke nomor 12. Nah, nomor 12 di sini diminta untuk menentukan tanda baca pada gelar yang paling tepat. Nah, yang paling tepat itu adalah pilihan yang E ya, teman-teman ya. Nah, yang E. Karena sehabis doktor itu titik, kemudian setelah nama itu koma ya. Ini juga titik dan diakhiri juga dengan titik gitu. Jadi yang paling betul adalah yang E. Nah, untuk nomor 13, di sini diminta kalimat yang menggunakan huruf kapital secara tepat adalah kalimat berhuruf apa? Nah, kita periksa dulu satu-satu. Yang A, pisang Ambon. Oke, Kak, pisang besar karena dia itu kalimat pertama, kemudian Ambon nama tempat dia juga besar ya. Ini betul, Ambon di sini juga. Jadi yang A ini betul. Nah, yang B maksud saya, ini sukunya ini seharusnya tidak perlu besar ya, cukup Dayaknya saja yang besar gitu. Jadi yang ini salah gitu. Ya, yang ini salah. Nah, kemudian untuk yang C juga salah ya teman-teman ya. Di sini. Nah, yang betulnya yang mana? Yang D gitu. Yang D cukup yang besarnya T aja, taman, karena dia itu merupakan kata pertama. Jadi yang betul kalimat yang A dan yang D. Jadi pilihan yang betul adalah jawaban yang B. Nah, untuk nomor 14 juga kita skip di sini karena terdapat kesalahan ya dari soal nomor 14. Kita lanjut ke soal nomor 15. Untuk soal nomor 15 ini yang disediakan juga teks, teman-teman bisa silahkan di-pause dulu untuk membaca. Ya, teksnya juga cukup panjang. Nah, itu teksnya. Yang ditanya adalah manakah pertanyaan berikut yang jawabannya tidak dapat ditemukan dalam bacaan. Nah, jadi pertanyaan yang tidak dapat ditemukan dalam bacaan di atas adalah yang B. Apa saja keuntungan dari peningkatan ekspor kayu bagi Indonesia? Karena di atas itu dijelaskan tentang ekspor kayu, tetapi tidak dijelaskan manfaatnya apa saja gitu ya untuk Indonesia. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang B. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Silahkan komen di bawah soal apa lagi yang akan kita bahas ya.